Di sini bisa menjadi bearish flag versi weekly, dan mungkin jika kita hold berbulan-bulan, dia bisa aja ke area support ini. So ini setup yang bagus banget. Jadi kalau kita bisa Friendline.co. What's up guys, kembali lagi bersama saya Yudhif Sorega, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Sunday Market Breakdown, yang dimana kegiatan ini dilakukan setiap hari Minggu di komunitas Friendline.co, tepatnya di grup eksklusif. So pada minggu ini kita memiliki beberapa watchlist yang mungkin di minggu depan akan menjadi main fokus kita di dalam market. Jadi tanpa bertele-tele, mari kita masuk ke chart langsung. Nah, jadi yang pertama itu kita akan forecast Swiss franc JPY atau CHF-JPY, yang dimana di sini kita akan forecast ulang dari time frame weekly. Di sini terlihat CHF-JPY masih tertahan di area resisten. Jadi kalau kita buatin di sini ada zona resisten, dan overall kita melihat dari trennya itu sendiri masih cenderung dalam tren yang sideways. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat beberapa pantulan dari area resisten dan area support yang sangat jelas banget di time frame weekly. Dan di sini kita melihat sebuah channel atau rising wedge di time frame yang lebih kecil. Jadi untuk sekarang kita akan fokus ke dalam setup sell. Kenapa begitu? Karena di sini dia sudah sampai di area resisten weekly. Oke, kita akan breakdown ke time frame daily. Nah, di sini kalau kita lihat time frame daily, dia masih cenderung mengalami kenaikan yang sangat korektif. Jadi dari sini kita bisa melihat ciri khas dari Swiss franc JPY, dia korektif naik lalu turun korektif juga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya history repeat itself, yang dimana ini sudah terjadi berkali-kali di dalam zona resisten dan zona support. Nah, di sini kita melihat ada sebuah trendline versi daily time frame, dan kalau kita mau buat di sini juga bisa. Nah, di sini ada sebuah trendline support dan di sini ada trendline resistance. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Swiss franc JPY sudah mengalami dua kali pantulan di area trendline, dua kali pantulan di area resistance. Kalau kita breakdown lagi di sini mungkin akan menjadi indikasi double top di time frame yang lebih kecil. Oke, kita breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah resisten juga di sini yang saya bilang tadi. Mungkin di sini Swiss franc JPY ini akan menjadi double top, dan juga di sini diikuti oleh sebuah trendline yang di respect oleh Swiss franc JPY. Jadi di sini kita melihat sangat jelas sekali ada trendline, dan juga di sini dia sudah mendekati area resisten weekly dan 4 jam. Jadi kesimpulannya, kita akan menunggu Swiss franc JPY ini sampai di area resisten. Nah, kalau kita lihat di sini dari wick atau shadow di sini sudah hampir kena yang ketiga. Jadi di sini sudah ada pertama 1, 2, dan di sini akan menjadi yang ketiga. So kita akan lihat bagaimana respon dari market pada Senin besok, apakah dia respect terhadap trendline dan area resisten horizontal di sini, atau dia malah naik lagi menjadi false break baru dia drop. So di sini ada beberapa kemungkinan. Mungkin jika dia besok itu false break di sini, maka tujuannya dia ada di trendline versi daily time frame. Jadi kita tetap fokus ke sell karena di time frame weekly dia sudah masuk ke area resisten yang sangat kuat. So jadi di sini
kita udah punya sebuah channel di time frame 4 jam, dan di sini di time frame 1 jam. Di sini juga berpotensi menjadi sebuah rising wedge. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya pattern, inside pattern yang terjadi di dalam sistem JPY. Jadi ini setupnya bagus banget, high probability. Kita tinggal menunggu respon dari market ini bagaimana. Peluang yang sangat bagus, risk to reward yang bagus juga. Jadi misalkan dia masuk ke area ini dan ada rejection, kita bisa entry di sini, target mungkin ada di area support. Nah, di sini target pertama. Target kedua itu ada di area trendline sekitar 337 pips. Nah, jadi ini setup yang bagus. Jadi kalau bisa teman-teman hold mungkin selama 2 minggu ke depan, kita dapat posisi sell dan ternyata di sini running, kita bisa hold sampai 2 minggu ke depan. Which is ini potensinya udah sampai 300 pips, itu udah bagus banget. Dan kalau kita lihat di versi 4 jam, nah di sini bagus banget. Di sini bisa menjadi bearish flag juga versi daily time frame. Nah, jadi di sini bisa menjadi flag besar untuk Swiss franc JPY ini. Nah, di sini kalau kita lihat, sorry, di sini maksudnya bearish flag di weekly tadi. Nah, di sini bisa menjadi bearish flag versi weekly. Dan mungkin jika kita hold berbulan-bulan, dia bisa aja ke area support ini. So ini setup yang bagus banget. Jadi kalau kita bisa nge-hold sampai mengikuti flow dari si Swiss franc JPY ini, berarti potensinya besar banget gitu. Oke, kita akan breakdown lagi ke time frame 1 jam. Jadi kita akan mencari entry jika memang di sini ada confirm menjadi lower high di time frame 1 jam. Nah, misalkan dia malah naik ke sini nge-break trendline, maka kita bisa nunggu di area resisten ini. Jadi tetap kita akan mencari skenario sell di sini karena momentumnya bagus banget. Dari weekly, daily, 4 jam itu semua mendukung untuk Swiss franc JPY ini bearish. Anyway, kita akan lanjut ke next pair. Jadi buat teman-teman yang join live, ada yang mau tanya nggak untuk Swiss franc JPY? Hello, I'm talking to you. Jelas coach. Jadi bagus ini. Jadi ingat, chart JPY jadiin watchlist paling atas. Oke, kita masuk ke gold. Kita masuk ke gold. Nah, di sini gold sudah running seperti forecast lah. Di sini kita udah ngeliat, dan di sini kita juga kemarin udah sempat share sinyal di area 5455. Nah, jadi di sini sinyal udah running well, sudah hit take profit juga di area ini mungkin, tapi saya masih hold sell ya. Nah, jadi di sini gold, kalau kita bisa lihat di sini time frame 1 jam, gold benar-benar bagus banget. Nah, di sini gold benar-benar respect terhadap trendline dan juga respect terhadap pembentukan higher low yang kita tunggu-tunggu. Nah, jadi di sini gold kemungkinan besar dia akan membentuk yang namanya head and shoulder. Dan tetapi kalau kita melihat di sini ada sebuah support from di area 1729, bisnis di area ini benar-benar kalau kita breakdown ke histori sebelumnya, area ini benar-benar area yang lumayan strong, bukan main sih, memang cukup strong untuk gold ini.
Jadi misalkan goal ini nanti respect terhadap resisten dan dia bisa breakout dari support yang lumayan strong ini di area 17.30, maka potensi gold itu paling enggak dia bakal ke 17.04. Karena di sini bisa menjadi right shoulder dan juga higher low di dalam time frame 4 jam. Oke, kalau kita lihat di 4 jam, kenapa saya bilang gold bakal possible ke sini? Karena di sini kalau kita lihat versi Fibonacci, di sini kalau kita tarik Fibo, area ini memasuki area 618, dan juga di sini ada sebuah area juga yang mungkin akan dituju oleh gold. Ini area 1700 yang mungkin akan menjadi right shoulder dari invert head and shoulder ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada potensi menjadi invert head and shoulder. Jadi di sini bisa berpotensi dia naik gitu. Kita fokus dulu untuk goal ini mencari momen di mana momen ini akan kita lihat respon dari candlenya besok. Jadi di sini di 15 menit Kenapa begitu? Kalau saya breakdown di 5 menit, di sini kan dia udah membuat higher low. Sorry, di sini dia udah membuat lower high. Di sini sudah ada lower low, dan di sini correction. Di sini ada impulse. Potensi dia untuk turun itu lumayan besar. Nah, berhubung di time frame 1 jam juga dia masih tertahan di area trendline dan juga area right shoulder dari head and shouldernya. Jadi seperti pengalaman kita kemarin bahwa gold ini memang kalau dia mau turun membentuk HL, dia lebih sering membentuk head and shoulder ketimbang pattern yang lain. So dari time frame 15 menit juga kita udah dikasih kode, tinggal nunggu yang namanya breakout dari konsolidasi ini. Ya, dari konsolidasi ini kalau dia sudah breakout support, berarti kita positif dia bakalan turun. Berarti kita nunggu breakout 17.41, 17.40 lah. Misalkan dia turun sini nge-break, sini misalkan dia breakout, lalu dia pullback di sini di area ini, berarti kita bisa entry ketika dia pullback atau kita bisa agresif. Nah, jadi ini ada sebuah area yang saya buat. Kemungkinan misalkan dia down, berarti dia akan mencari ini untuk pullback. Ini versi 15 menit. So untuk skenario bearishnya seperti itu, dan gold ini juga masih kemungkinan dia lanjut naik ada. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat, di sini dia tertahan di area yang lumayan strong, dan juga di time frame 4 jam di sini dia rejectnya bagus banget. Kalau kita melihat bearish skenario, bullish skenario, di sini dia sudah membentuk bullish candle yang sangat bagus. Tinggal menunggu, misalkan dia mau bullish, mungkin di time frame 15 ini dia berubah menjadi bullish flag. Bisa aja dia seperti ini lalu dia breakout naik. Let's say dia buat bullish flag di 15 menit. Oke, buat bullish flag, maka kita bisa ngincar ketika dia break dan pullback. Jadi kita bisa entry ketika dia pullback untuk nyari continuation buy gitu. Nah, jadi misalkan ini menjadi bullish flag, berarti skenario bearish tadi kemungkinan gagal. Berarti skenario bullishnya seperti ini.
kita menunggu bullish flag karena di 4 jam kita nggak bisa kaku juga. Di sini 4 jamnya dia memang reject yang bagus banget, tapi di 1 jam dia masih berpotensi menjadi right shoulder. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah shoulder dan menjadi resisten yang direspek oleh gold ini. So untuk kelanjutannya kita bisa lihat bagaimana respon dari market Senin besok. Oke, mungkin itu aja dari saya, 2 watchlist, dan mungkin akan dilanjutkan oleh Coach Fatih untuk yang selanjutnya. Untuk Coach Fatih, dipersilahkan. Thank you, bro. Oke, jadi langsung saya sambung. Nah, posisi selanjutnya itu kita lihat itu adalah entity USD. Kalau kita lihat dari weekly time frame, entity USD itu respect di area resisten weekly. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, sini udah terlihat jelas bahwa ada support trendline yang tapi yang akhirnya dijebol sangat impuls oleh entity USD. So kita lihat dari 4 jamnya, sekarang dia lagi membuat correction, yang dimana setelah correction ini kemungkinan dia akan impuls. Yang menjadi target kita pertama ialah di area support ini. Dan kalau misalnya kita untuk nge-hold panjangnya itu versi dari time frame, targetnya bisa ke zona sini. Jadi plan kita ialah kita tinggal menunggu dari support trendline-nya entity USD ini dijebol, kemudian yang membuat flag pattern atau membuat low yang baru. Jadi ini kemungkinan jebol, kemudian membuat yang namanya lower high, baru kita bisa entry sell. Target pertama kita ialah di area support ini, dan target keduanya berada di support di resisten daily nya yang akan menjadi tujuannya di sini. Itu untuk NZD USD. Nah, untuk pair selanjutnya itu ialah NZD CAD. Kalau kita lihat dari weekly time frame, ini sudah terlihat bertahan di area resisten weekly kemarin juga, dan kemudian rejection dia yang dibuat sangat impuls, sehingga kalau kita lihat dari daily time frame ini sendiri, ini terdapat support trendline yang akhirnya dijebol, dan sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya, besar potensi dia akan membuat pattern ABW. Jadi bisa kita nunggu ketika dia tertahan, dia terreject sampai di area resisten, karena di sini ada area supply and demand yang besar kemungkinan akan disentuh dia. Dan target pertama kita ialah di area dari sini nanti kita bisa entry sell. Target utama kita ya di area support trendline ini. Target kedua kita ialah di zona daily time frame. Itu untuk watchlist kita di NZD CAD. So minggu ini kita memiliki ada 4 watchlist yang bisa dipantau. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharekan. Kira-kira
Paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Segitu aja coach. Oke, Jelas? jelas semua ya. Jelas coach. Jelas. Jadi penontonnya pasif sekali sebenarnya nih. Nggak ada komentar. Coba tadi coach. Yang apa? Apa? NU-nya tadi. Coba lihat. NU. Mengikuti UN. Nah, kenapa nih bro? 4 jam. Coba lihat. Itu ada kemungkinan dia naik untuk nyari tertaknya kan jadinya. Masih bisa juga kalau dia naik ke sini. Karena di daily itu kan kayaknya ada HNS gitu kan. HNS. Jadinya dia jadi kayak retest ke S-nya. Bisa, karena kan sebenarnya ada perubahan tren ya dari sini, dari HNS udah dijebol. Nah berarti sebenarnya kan dia membuat yang namanya udah low yang baru, berarti dia seharusnya akan mencari yang namanya lower high-nya dulu, baru dia akan membuat lower low lagi kan. Tuh. Kan ini sekarang udah lagi correction. Nah, jadi bisa kita lihat juga kalau misalnya dia berada sampai di area habis juga dari gaji juga bisa kita pantau. Tapi kalau misalnya karena kalau kita nggak ini kan udah ada seperti triple kan, Triple top ya. nah triple top di sini kan sudah 3 kali terjadi. Dan ini kalau cuman di sini sekarang kan tertahan di Sport. Nah sekarang ini kan dia tertahan di support ini kan juga lumayan kuat kalau kita lihat. Jadi bisa aja mungkin dia malah membuat flagnya di sini out break, habis itu dia naik ke atas, di sini baru dia turun, bisa juga. Tapi kalau misalnya support ini dijebol, nah ini kan juga merupakan area support yang kuat, otomatis dia potensinya paling ke zona sini baru dia akan turun. Itu kalau untuk NTD USD. Oke. Siap, thank you coach. Oke, sama-sama bro ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jelas. Oke, Mungkin itu aja dari kita. Kita punya 4 watchlist. Yang pertama ada CRJPY, Gold, New Zealand USD, dan New Zealand Kanada. Nah jadi mungkin 4 watchlist ini bisa running di minggu depan. Karena apa? Karena kita sudah membuat forecast dengan filter dari pair-pair yang lain. Jadi dari ada 10 pair yang kita filter menjadi 4. Yang dimana pada 4 forecast ini mungkin minggu depan akan berjalan dengan baik. Nah buat teman-teman yang mau join live ketika kita bikin Sunday Market Breakdown, bisa langsung kontak Coach Fatih untuk info lebih lanjut. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton live di sini, udah mau discuss. Oke, mungkin itu aja dari saya. Thank you guys. Thank you. Thank you coach.